tebak-tebakan menjadi pengetahuan. Di episode ketiga ini kita akan membahas tentang penghasilan pekerjaan yang nyeleneh sebenarnya, tapi nggak tahu nih, kayaknya gajinya sangat lumayan dan mungkin tidak sebanding dengan pekerjaannya, atau kerjanya cuma sebentar gini-gini doang tapi kok penghasilannya bisa sebesar itu. Nanti akan ada clue-clue yang akan bantuin kita kira-kira pekerjaannya ini digaji dan dapat penghasilan berapa. Langsung saja ke tempe tebak-tebakan menjadi pengetahuan episode 3, yaitu menebak penghasilan pekerjaan yang nyeleneh. Let's go! Yang pertama itu ada pet food tester kan ya. Pet food tester ini adalah profesi pencicip makanan hewan piaraan. Hah? Jadi dia yang nyoba-nyobain makanan. Iya sih, nggak mungkin hewan yang nyicipin makanan hewan juga, gimana dia beritahu kan kalau itu enak atau enggak. Dan ada ternyata profesinya ya, berawal dari Amerika Serikat yang kini sudah menambah ke wilayah Asia, tepatnya negara Jepang. Oke. Profesi food tester ini terdapat tingkatan karir, mulai dari pemula hingga profesional. Rupanya ada tingkatannya juga ya. So, mari kita lihat kira-kira berapa gajinya. Oke, di sini udah ada 3 pilihan, antara 20 juta per bulan, 70 juta per bulan, atau 50 juta per bulan. Kok nggak ada gaji UMR ya? Tapi kayaknya pekerjaannya ini butuh skill banget ya. Karena kayak untuk nyicipin makanan orang ini itu udah susah banget ya. Antara orang yang ini sama yang ini kan beda selera. Tapi ini cobain makanan anjing. Kita kasih range yang paling tinggi, 70 juta. Sih? 70 juta! Emang kadang yang paling nyeleneh itu kadang paling banyak penghasilannya. Oke, ini deskripsi kenapa dia digaji 70 juta per bulan. Berarti 7 kali 12. 7 kali 12 berapa ya? 7 kali 12. 7 kali 12. Dia dapat 840 juta per tahun. Ini kalah dari gaji YouTuber kemarin ya, yang udah kita tebak juga. Bagus jadi pet food tester daripada jadi YouTuber. Profesi ini ada ketika zaman mulai maju dan banyaknya permintaan hewan piaraan, sehingga mereka membuat langkah untuk memastikan bahwa makanan yang dibuat khusus untuk hewan piaraan dapat sesuai dengan selera mereka serta layak untuk dimakan. Mungkin ada kedekatan banget ya antara si pet food tester ini dengan banyak hewan, sehingga dia tahu nih gimana rasa makanan yang enak menurut hewan juga. Perusahaan sengaja membayar orang untuk mencoba makanan hewan piaraan. Mereka dituntut untuk jeli akan aroma, rasa, tekstur, bahkan hingga nutrisi yang terkandung. Menurut situs kumparan.com, para pencicip makanan hewan piaraan ini tidak perlu menelan makanan. Oh, mereka hanya diminta untuk mengecap rasanya pada lidah dan makanan bisa langsung dibuang. Oh, cuma dah gitu doang. Bayaran yang didapat untuk pekerjaan ini sekitar 70-an juta per bulan. Ada yang berminat menjadi pencicip makanan hewan? Selanjutnya, pencium bau pencium bau ketiak. Oke, ini kayaknya untuk perusahaan deodoran. Terdapat pada sebuah perusahaan luar negeri. Digunakan untuk keperluan tester produk. Benar. Dilansir dari 990.com atau .co, dalam sejam pekerjaan bisa mencium hingga 60 ketiak dalam 1 jam. Wah, nggak kuat sih. Wah, itu hidungnya nggak kebas ya. Maksudnya kayak, apakah seluruh dunia akan bau ketiak gitu sama dia? Karena yang dicium ketiak semuanya gitu. Gak bisa bedain, mana tahu kan yang mana ketiak, yang mana makanan nih. Kayak, tiba disendok ketiak orang gitu kan. Tapi salut sih aku dengan pekerjaan kayak gini. Kayak bisa loh gitu, dia mungkin membedakan ya antara ketiak si ini sama si A gitu. 2,3 miliar per bulan, atau B 900 juta per bulan, atau C 30 juta per bulan. Gak mungkin 30 juta per bulan deh, karena kayak aku rasa langka banget ya yang bisa kayak gini. 2,3 miliar per bulan. Aku yakin A 2,3 miliar per bulan. You see that? 2,3 miliar per bulan. Kerjaannya cuma nyiumin bau ketek orang.
Dilansir dari Word of Buzz, profesi pencium bau ketiak ini digunakan untuk tester produk deodoran. Lewat pengendus ketiak, para pekerja digaji sampai 28 miliar setiap tahunnya, 28 miliar, atau sampai 2,3 miliar setiap bulannya. Profesi ini ditemukan oleh sebuah perusahaan luar negeri dengan nama Priketon Consumer Research. Mereka melakukan uji coba dengan menggunakan metode ini untuk menguji ketahanan produk deodoran dan antiperspiran selama lebih dari 20 tahun lamanya. Aku masih nggak tahu nih gimana workflow dari si pencium bau ketiak nih. Apakah setiap hari dia harus mencium sejamnya itu 60 ketiak, berarti 24 jam, 24 kali 6, 6 kali 24, 150-an ketiak orang sehari dikaliin sebulan, hidupnya udah bau ketiak semua kayaknya ya. Jadi aku juga nggak tahu nih workflow-nya seperti apa. Apakah cuma beberapa ketiak aja, atau memang setiap hari nyiumin bau ketiak gitu, atau hidungnya juga ketiak. Apa sih? Oke, next. Pembawa dokumen rahasia negara internasional. Wah, kayaknya penghasilannya gede banget nih kayaknya, karena dia membawa dokumen rahasia. Apa? Ya. Clue-clue dari pekerjaan ini, hanya orang terpercaya yang bisa direkrut. Ini setara FBI gitu nggak sih? Atau setara CIA gitu mungkin ya? Sudah terdapat di beberapa negara, khususnya Jepang. Wah, mungkin dia pakai ninja ya kalau di Jepang. Atau Yakuza. Aku nggak tahu juga. Nyawa dan info negara adalah harga yang dibayar jika informasi bocor. Ya, ada kemungkinan ini suatu kelompok yang kalau di film-film kayaknya ini keren ya kayaknya. Dan berapakah kira-kira penghasilan dari pekerjaan ini? 1 juta sekali antar. Oh, per antar. 10 juta sekali antar atau 5,8 juta sekali antar. Aku rasa kok murah banget ya. Kalau ini memang dokumen rahasia, cuma dibayar 10 juta sekali antar. Nggak tahu, aku rasa kayak kemurahan ya sih. Harusnya kayak ratusan juta gitu, karena kan penting banget nih rahasianya gitu. Aku paling tinggi aja berarti 10 juta sekali antar. 5,8 juta sekali antar. Oke, jadi gajinya 5,8 juta sekali antar. Mungkin beberapa kali antar mungkin ya, nggak sekali sebulan. Ya UMR lebih aja kalau gitu. Cuma sedangkan taruhannya rahasia negara kan. Menurut laman infospesial.net, tugas dari pembawa dokumen rahasia adalah menyerahkan langsung dokumen atau data kepada orang-orang berkepentingan. Pendapatan yang didapat antara 146 US dollar hingga 448 US dollar atau sekitar 1.725.000 hingga 5.800.000 untuk sekali antar. Tidak terdapat banyak informasi mengenai pekerjaan ini, tetapi yang pasti pekerjaan ini sudah ada di negara maju. Salah satunya adalah negara bunga sakura atau Jepang. Oke, tapi aku masih agak bingung kenapa kok nggak melalui internet. Terus sistemnya juga gitu, apakah kayak express gitu kan, kayak JNT, JNE, part yang ngantarin pakai mobil, sedangkan ini dokumen. Kan sekarang udah media internet, tapi nggak tahu mungkin sepenting itu, karena itu serahasia itu nggak bisa dikirim melalui internet, dan kita juga nggak tahu gimana proses pengirimannya gimana. Selanjutnya, pekerjaan tukang peluk. Ada tukang peluk. Kalau untuk sekarang yang sudah akhirnya beberapa orang paham soal mental illness, penyakit mental, self-healthy, self-development, kayaknya nggak itu ya. Wajar sih akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan seperti ini untuk meredakan emosi atau menenangkan emosi seseorang, mental seseorang. Baru-baru ini aku baru nonton film Kukira Kau Rumah. Jadi ceritanya, kalau kalian udah nonton ya, ceritanya tentang bipolar gitu. Ini butuh banget sih untuk orang-orang yang butuh emosi tapi nggak ada orang yang bisa ngerti perasaan dia gitu. Sekedar peluk doang. Tapi kalau di Islam kayaknya ini nggak boleh ya. Harus sesama jenis nih, kayaknya peluk sama bapak-bapak gitu. Ya nggak sih? Terdapat di beberapa negara maju. Pekerjaan ini harus dilakukan secara profesional, terukur, dan terarah. Bener sih, jangan sampai nih peluk-peluk tiba-tiba, bayar utang lu kan nggak. Emosi saya tidak baik dong, Pak. Ya nggak sih? Jadi dia harus profesional, mungkin waktu meluk itu ada gerakan fisik yang membantu dia lebih nyaman gitu. Bertugas memberi kenyamanan bagi orang yang memiliki masalah. Benar banget. 88 juta per bulan atau 100 juta atau 20 juta per bulan cuma meluk doang. Aku ngelamar deh kalau gitu. Mana tahu dapat yang cantik kan, meluk kayak. Jangan negatif. Maksudnya ya nyaman gitu kan, mana tahu bisa jadi minta nomor gitu kan, 08 berapa kak.
Aku ragu sih kalau ini terlalu besar gajinya ya. Mungkin cuma di 20 juta di C. 88 juta per bulan. Wow. Profesi ini telah dilakukan oleh wanita asal Amerika Serikat bernama Cecilia Baez. Secara profesional, tukang peluk memiliki istilah sebagai cuddler. Seorang cuddler bertugas untuk memeluk seseorang seraya memberi kenyamanan agar seseorang dapat menghapus masalah yang ia miliki. Seorang cuddler nantinya akan memberi motivasi atau nasihat yang sekiranya perlu diutarakan. Profesi ini tidak memiliki unsur aktivitas seksual. Tuh, cuma peluk doang. Dilansir dari laman hot.liputan6.com, Cecilia Baez telah berhasil mendapatkan keuntungan hingga 800 juta dalam waktu tidak lebih dari 9 bulan. Wow. Tapi ini kayaknya lebih ke psikiater ya. Dia ada belajar psikolog juga, mungkin punya ilmu pendidikan yang bagus juga. Jadi nggak sekedar meluk-meluk doang. Kalau meluk-meluk emosi ya nggak enak, udah banyak ngeluarin duit cuma meluk doang tapi nggak ada rasa ini senengnya kan. Jadi memang harus yang ahli banget untuk melakukan pekerjaan ini. Lanjut, pelayan profesional. Berarti dia nggak kenal orangnya tapi datang ngelayat. Untuk apa? Dibayar per hari. Pekerjaan ini mewajibkan mereka menangis. Oh, dilakukan di negara yang kental akan ritual-ritualnya seperti Tiongkok. Oke, ini kayaknya lebih ke tradisional ya, lebih ke adat-adat sebelumnya gitu, yang mungkin melihat kalau banyak yang nangis berarti orang yang almarhum ini banyak kebaikannya. Mungkin untuk ngeliatin citra baik dari seseorang yang meninggal ini, terus disewa deh pelayat-pelayat yang actingnya bagus banget untuk nangis, sedangkan gak tahu ini yang mati siapa gitu kan. Antara 3 juta per hari, 5 juta per hari atau 8,4 juta per hari. Wah, 5 kali 30, 5 kali 3, 150 juta per hari kalau 5 juta ya. Tapi nggak tahu nih setiap harinya digaji atau setiap acaranya aja ya kan. Aku sih nembaknya middle lah, 5 juta per hari. Mari kita lihat 8,4 juta per hari. Waduh, keren. Profesi ini sangat mudah ditemukan di beberapa negara dengan ritual yang sangat melekat di dalam diri warganya, seperti negara Tiongkok, Jepang, Mesir, India, Ghana, Inggris, dan Afrika. Menurut hot.liputan6.com, orang pelayat bisa mendapatkan upah $600 sehari atau setara kurang lebih dari 8,4 juta. Akan tetapi, bayaran ini dapat lebih tinggi dilihat dari seberapa ekspresifnya para pelayat saat menangis di samping peti mati jenazah ketika di ritual dimulai. Oh, jadi semakin dapat nih emosinya, semakin nangis dia, bayarannya mungkin akan lebih mahal gitu. Lanjut, spesial bau busuk. Ini pekerjaannya ngapain? Termasuk pekerjaan resmi. Oh, resmi. Oke. Terdapat di negara bunga sakura, Jepang. Bunga sakura Jepang kan? Diperlukan surat khusus jika ingin mendapatkan pekerjaan ini. Maksudnya pekerjaannya mendeteksi bau busuk. Oke, wah, gede juga ya. 10,30 juta per bulan, 82 sampai 126 juta per bulan, atau 26 sampai 52 juta per bulan. Kita coba paling tinggi deh ya, karena aku juga nggak tahu nih pekerjaannya gimana. C, 82 juta sampai 126 juta per bulan. A, berarti 26 sampai 50 juta per bulan. Wow. Profesi ini memiliki nama resmi Olfactory Measurement Operator, di mana termasuk ke dalam pekerjaan resmi yang dibawahi pemerintah negara bunga sakura atau Jepang. Menurut laman liputan6.com, pekerjaan yang diberi upah 26-52 juta dalam sebulan ini mengharuskan pekerjaan memiliki surat berupa sertifikat khusus. Oke. Meski demikian, kini Jepang memiliki sekurangnya 2.000 spesialis bau busuk yang tersebar di berbagai daerahnya. Pekerjaan ini nantinya menuntut pekerja untuk mencari sumber bau yang mengganggu kenyamanan warganya. Kan benar. Perlu diketahui juga bahwa Jepang adalah salah satu negara yang mengaplikasikan ketentuan perihal bau dalam undang-undangnya. Wah, wajar sih kayaknya ya, karena yang aku lihat dari internet, Jepang itu negara yang bersih, rapi, semuanya disiplin gitu. Jadi akhirnya terciptalah pekerjaan spesialis bau busuk ini. Yang mana kemungkinan dia akan datang nih ke apartemen atau ke rumah-rumah terus nyiumin bau-bau busuknya di bagian mana terus dibersihin. Mungkin kayak gitu ya. Jadi ya saking bersihnya Jepang sampai ada orang-orang yang nyariin bau busuk di mana biar dibersihin gitu ya. Kalau di Jakarta gitu kayaknya laku sih pekerjaan kayak gini nih kayaknya akan banyak banget karena bau busuk di... Oke, next.
Tukang tidur profesional. Di Indonesia banyak, woi. Di Indonesia banyak, woi. Laku nih kalau ada di Indonesia nih. Bukannya gimana ya, maaf. Itu cuma joke. Jangan hujat saya. Orang yang merekrut pekerjaan ini rata-rata para medis. Selain medis, beberapa perusahaan terkadang juga memerlukan jasa ini. Apa? Bertujuan untuk memeriksa keadaan tubuh ketika tertidur. Oh, jadi pekerjaan ini kayaknya digunakan untuk peneliti mungkin ya. Biar meneliti tubuh manusia kalau tidur itu bagaimana gitu. Jadi dibutuhkan orang-orang spesial yang mungkin tidurnya itu kualitasnya baik atau bisa mengontrol gimana dia tidur gitu-gitu mungkin ya. Jadi terbentuklah pekerjaan seperti ini. A. 16,3 juta per bulan. B. 16,2 juta per bulan. Oke, aku harus nembak juga dengan selisih yang sekecil itu. Atau C. 14 juta per bulan. Aku main aman aja yang 14 juta karena dia beda sendiri. 14 juta per bulan untuk tidur doang, ya enak sih kayaknya karena kita nggak capek kan, kerjanya nggak capek loh, kita kerjanya disuruh istirahat. 16 juta, 2 per bulan. Wow, cuma tidur doang. Banyak kayaknya yang di Indonesia yang pengen tidur doang digaji ya. Ini cita-cita orang Indonesia nih kayaknya nih. Bro, lu kerjaan lu apa bro? Gua tidur doang. Pengangguran ya? Mulut Anda jaga ya. Saya nih digaji 16,2 juta nih. Keren juga, ya nggak sih? Tapi agak susah ya kalau misalkan ketemu mertua gitu. Oke, kerjaan kamu apa? Kerja saya tidur, Pak. Wah, kamu tidak bisa sama anak saya. Kamu kerja tuh apa? Aku mau tidur-tidur aja. Kamu pengangguran ya? Langsung keluarin kan. Lempar pakai segepok duit. Makan. Gua nih tidur, gua digaji ya. Gitu gak sih? Oke. Nantinya akan ada berbagai alat yang dipasang pada bagian tubuh untuk memeriksa detak jantung, aktivitas otak, dan berbagai hal lain yang terjadi saat tertidur. Benar kan? Harus spesialis banget nih. Salah satu perusahaan yang rela membayar seorang untuk tertidur ialah Hotel Helsinki. Hotel ini pernah membuka lowongan untuk orang yang mau menghabiskan 35 malam di kamar baru hotel tersebut. Dan mereka menerima 600 pelamar. Mereka melakukan ini guna menguji apakah kamar dan tempat tidur baru di hotelnya nyaman ditempati para pengunjung. Berarti nggak harus yang spesialis dong? Oh gitu. Bahkan pada tahun 2019 NASA sempat membutuhkan relawan untuk tetap berbaring di tempat tidur dalam sebuah laboratorium selama 60 hari per 2 bulan. Dan akan diupah sebesar 263,3 juta per orang. Tidur doang, kita dapat mobil 1. Tapi nggak boleh dianggap sepele ya, karena kita nggak tahu rules dari pekerjaan ini saat itu. Apakah nggak boleh kemana-mana, atau nggak boleh terbangun. Ya mati dong. Nggak, maksudnya nggak boleh gimana kan kita nggak tahu juga peraturannya. Oke, next. Penguji perosotan air. Waduh. Penguji perosotan air. Ini butuh sih, karena aku pernah dengar beberapa cerita di mana sorotannya itu ternyata tidak aman. Aku juga pernah dengar sih, kayaknya untuk menguji kelayakan sertifikasi sorotan itu boleh digunakan atau enggak. Karena itu harus ada pengujinya. Harus berpengalaman atau paling tidak handal dalam bidang ini ya, pasti dong. Pekerjaan utama berkeliling dunia untuk mencoba berbagai macam bentuk perosotan air. Wow, udah kerjaannya cuma naik perosotan doang. Terus keliling dunia juga kan. Paris, wah Jepang, wah Korea, Indonesia, Thailand. Berarti ini udah pernah cobain banyak perosotan di berbagai dunia nih. Keren. Ini agak susah sih kalau dia punya anak terus ditanya kan sama temennya, bro, lu kerjaan bapak lu apa bro? Gimana ya? Bapak gue cuma naik perosotan, main-main air doang. Oh, pengangguran ya? Ini dia kira-kira gajinya antara 18,5 juta per bulan, atau B 33 juta per bulan, atau C 20 juta per bulan. Kayaknya dia karena keliling dunia ya, berarti ini banyak budgetnya nih. Berarti harusnya B 33 juta per bulan. Kan bener? 33 juta per bulan. Karena dia keliling dunia, ya nggak sih? Dilansir dari laman g2news.com, seorang mahasiswa dari Cedar, Colorado, Amerika Serikat bernama Seth Smith adalah satu di antara beberapa penguji
perosotan di dunia. Ia mengalahkan 2.000 pelamar dan mendapatkan gaji 400 juta per tahun atau setara dengan 33 juta per bulan hanya dengan menguji perosotan air yang ada di dunia. Jadi sebenarnya ini ada 2.000 pelamar nih. Banyak nih, 2.000 pelamar yang dicari cuma satu untuk bisa berkeliling dunia. Berarti ini spesial banget nih si orangnya nih. Kayaknya hampir setiap hari ini kerjaannya main perosotan doang. Kayak main game kan. Jadi kayak mabar gitu, mabar main perosotan. Gitu kayaknya ya. Penguji seluncuran air bertugas memeriksa semua aspek keselamatan untuk memastikan wahana aman ketika akan digunakan. Ini tanggung jawabnya termasuk besar sih. Kayak sampai-sampai ternyata ada kesalahan pada perosotan itu, ternyata dia nggak tahu dan terdapat korban jiwa. Ya mungkin salah satunya dia kena dampaknya. We don't know. Karena dia nguji, ya nggak sih? Selanjutnya, pengumpul bola golf. Oh, ini masih bisa diterima akal sehat ya, karena kan kalau main golf kan jatuh kemana, jatuh ke sini, biar nggak rugi, nggak mungkin dibiarin gitu aja. Dan aku rasa kayak lapangan golf itu biasanya ada sungai-sungai kecilnya, aku rasa itu udah bertumpuk tuh banyak bola golf di bawah, itu nggak mungkin nggak diambil lagi kan. Dilihat dari bentuk tekstur bola golf yang keras dan tahan lama itu, aku rasa memang perlu. Sudah banyak terdapat di berbagai negara, bisa yang berada di daratan ataupun di dalam air, kadang harus menjangkau tempat yang sulit hingga menghadapi hewan berbahaya seperti buaya dan ular berbisa. Oh, itu bahayanya. Ya ini kira-kira gajinya antara A 10 juta per bulan atau B 116 juta per bulan atau C 25 juta per bulan. Kalau mahal banget, mungkin bisa mahal banget sih sampai 100 juta per bulan. Kayaknya C deh, 25 juta per bulan. Kita lihat berapa penghasilan sebenarnya. 116 juta per bulan. Wow. Oke, dikarenakan golf merupakan olahraga yang cukup mahal sehingga pekerjaan yang bekerja mendapatkan impact keuntungan gaji yang besar. Oh, karena golf itu mahal, karena itu dia dapat duit banyak juga. Terutama bagi pengumpul bola golf di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan jangkauan tempat yang perlu ditelusuri untuk mengumpulkan bola golf. Oh ya kan, lapangannya luas banget tuh. Mungkin ada satu hutan Amazon, nggak besar banget, saya salah. Ya besar selapangan bola, mungkin aku juga pernah main golf ya sebenarnya. Dilansir dari laman tribunnews.com, rata-rata pengumpul bola golf di Amerika Serikat bisa menghasilkan 100.000 US dollar atau 1,4 miliar per tahunnya. Atau jika dibagi penghasilan nominal 116 juta per bulan. Nominal ini pun dapat berubah seiring kemampuan pekerja. Oh, keren. Next, pengumpul urin dan bangkai rusa. Pengumpul urin dan bangkai rusa. Oke. Sangat dibutuhkan di Amerika Serikat. Seringnya terjadi penabrakan rusa sehingga bertugas membersihkan jalanan pasca kecelakaan berlangsung. Oh, urin rusa juga memiliki harga yang tinggi. Ini kayaknya nggak relate dengan iklim dan lingkungan kita di Indonesia karena nggak bersalju dan jarang rusa, jarang tabrakan rusa gitu. Di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, kayaknya banyak kejadian yang seperti ini. Tabrakan rusa, sampai akhirnya muncullah pekerjaan untuk menyingkirkan bangkai rusa itu atau tim rusa ini, terus sambil diambil juga urinnya karena harganya yang lumayan. Miliar? 90 miliar per bulan. Wah, ini gede-gede sih. Atau B 89 juta per bulan, C 39 juta per bulan. Mungkinkah 90 miliar per bulan? Nggak mungkin sih. Nggak ada. Kayaknya dia akan jadi yang terkaya. Nggak mungkin. 89 juta per bulan. B. Kita lihat jawabannya. Kan benar? Nggak ada nih yang buat pertanyaan nih. Masa 90 miliar? Berapa tadi? 90 miliar ya? Per bulan lagi. Kalau gitu ya udah jadi CEO Facebook aja kalau gitu. Oke, ini alasannya hal ini dikarenakan tingginya insiden penabrakan rusa. Benar. Sedangkan untuk urin dari rusa sendiri dapat mencapai harga 1,55 juta per galon. Oh, kemungkinan dia udah habis ya pekerjaannya itu untuk nyingkirin bangkai rusa. Juga dia juga menjual urinnya itu kan. Jadi ada double income gitu kayaknya ya. Ya gitulah untuk penghasilan pekerjaan yang nyeleneh atau kerjaan yang nggak jelas tapi ternyata gajinya banyak banget. Jadi mungkin motivasi untuk kita banyak ternyata ya pekerjaan yang bisa dikerjakan. Jangan pantang menyerah lah karena tiap orang punya titik timing suksesnya masing-masing. Kalau dari aku yang penting dari sekarang bahagia aja karena kita hidup untuk hari ini. Tapi bukan berarti kita nggak berjuang untuk kehidupan yang akan datang. Jadi ya bagi kalian yang lagi berjuang untuk mencari pekerja atau lagi posisi nggak baik pekerjaannya, toksik dan segala macam atau penghasilan yang belum sangat bagus, tetap bahagia aja. Bukan berarti kalian harus santai terus bodo amat dengan semuanya, enggak, tapi tetap berproses besar-besaran berjuang dengan baik tapi tetap bahagia walaupun gimana posisi sekarangnya gitu.
sedikit motivasi jadinya untuk penutup ini. Ya, thank you udah nonton video tempe ini. Tebak-tebakan menjadi pengetahuan. Sampai jumpa di tempe-tempe yang lainnya. I'm Sandy from BYC. Don't waste your time. Dadah. See you guys.